channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 63. Ide yang sangat berani. Ajak aku jalan-jalan. Kata Lin Ruohan keras. Ini juga disebut ide yang berani. Mendengar pertanyaan Su Chen, Lin Ruohan menenangkan emosinya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, agak longgar untuk mengatakan bahwa saya akan pergi jalan-jalan. Bagaimana dengan pernyataan tegas? Ayo balapan. Karena kegembiraannya, wajah Lin Ruohan memerah dan dia tampak bersemangat untuk mencoba. Saudara Chen, izinkan saya memberitahu Anda, saya belum pernah mengendarai mobil sejak saya belajar mengemudi, jadi Anda tidak boleh mengecewakan saya, Anda harus mengemudi lebih cepat. Su Chen tersenyum dan berkata, lalu seberapa cepat kamu ingin mengemudi? Kecepatan tertinggi Ferrari Enzo adalah 350 mil per jam, yang tidak berarti apa-apa bagi Su Chen. Meskipun kecepatan ini tidak berarti apa-apa bagiku, bagi Lin Ruohan, itu seharusnya adalah kecepatan kilat. 80 mil. Lin Ruohan berkata dengan serius. Apa katamu 8? Su Chen mengira dia salah dengar. 80 mil. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan memegang karet gelang hitam di sudut mulutnya dan berkata dengan samar. Saudara Chen, mohon tunggu sebentar, saya harus mengikat rambut saya menjadi sanggul, jika tidak angin akan bertiup dan gaya rambut akan menjadi berantakan. Kacau. Sudut mulut Su Chen bergerak-gerak, dan dia terdiam beberapa saat. Setelah mengerahkan begitu banyak tenaga, kenapa kamu tidak memberiku kecepatan 80 mil? Ya, bukankah kecepatan 80 mil per jam cepat? Saya biasanya tidak pernah berkendara lebih dari 60 mil per jam. Duduk. Ya, aku sudah duduk. Lin Ruohan berkata dengan gugup. Terjadi, ledakan. Su Chen menginjak pedal gas, dan Ferrari Enzo meraung seperti raksasa baja dan melesat keluar dengan kecepatan kilat. Ah! Selain deru mesin, terdengar juga jeritan Lin Ruohan yang memekakkan telinga. Saudara Chen, kamu gila. Cepat, cepat, pelan-pelan, ini sudah 280 langkah. Pada saat ini, Lin Ruohan merasa pikirannya kosong. Ibaratnya, orangnya ada di dalam mobil, tapi ruhnya masih ada. Duduklah dengan tenang, ada belokan di depan. Bagaimana aku bisa duduk diam dengan kecepatan secepat itu? Pelan-pelan, rambutku akan berantakan. Suara, berderit. Saat berbelok, Su Chen menggunakan tangan dan kakinya untuk melakukan gerakan sempurna dan melewati tikungan. Di bawah pengaruh kelembaman yang sangat besar, Lin Ruohan melompat tepat di antara kaki Su Chen. Adegan itu sangat memalukan untuk sementara waktu. Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Percaya atau tidak, aku memberitahu Bibi Zhao bahwa kamu menggangguku. Su Chen, jelas sekali kamu yang menerkamku. Setelah berdebat beberapa saat, Su Chen kembali menginjak pedal gas. Pengalaman balapan telah usai dan saatnya pulang. Namun, dalam perjalanan pulang, kami hanya berkendara sejauh 180 mil, namun tetap membuat Lin Ruohan tak tertahankan. Ketika saya turun dari mobil, saya sudah muntah. Melihat Lin Ruohan keluar dari mobil dengan marah, Su Chen hendak kembali, tetapi ketika dia turun dari mobil, dia tiba-tiba melihat catatan yang dipasang Lin Ruohan di sisi penumpang. Ada kursi khusus untuk Sister Lin Ruohan. Penumpang lain silakan naik di barisan belakang. Melihat ini, Su Chen tertawa terbahak-bahak dan bergumam pada dirinya sendiri, dia benar-benar anak kecil yang tidak akan tumbuh dewasa. Keesokan paginya, ketika Lin Ruohan bangun, dia mengabaikan Su Chen dan pergi bekerja dengan mengenakan sepatu hak tinggi. Begitu Lin Ruohan pergi, ponsel Su Chen berdering. Itu adalah panggilan Wei Changtian. Tuan Su, kami mengetahui bahwa kakek Wang Zilong adalah Wang Zunrong dan tinggal di Nanshan Manor di Jiangbei. Oke, aku mengerti. Tuan Su, menurut informasi yang saya pelajari, Wang Zunrong masih memiliki banyak kekuasaan di Jiangbei. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membawa seseorang bersama Anda? Tidak, kamu bisa pergi ke sana 1 jam lagi, kata Su Chen. Sejam lagi. Pergi dan kumpulkan mayatnya. Setelah mengatakan itu, Su Chen menutup telepon, mengambil pakaiannya, dan bersiap untuk keluar. Tapi saat dia meninggalkan rumah, ponsel di sakunya berdering lagi. Itu adalah panggilan Zhao Suya. Su Chen, kamu bolos kelas kemarin tanpa alasan apapun. Kamu tidak boleh terlambat hari ini. Zhao Suya berkata dengan berpura-pura serius. Saya tidak punya waktu hari ini, ayo kita bicara besok. Setelah mengatakan itu, Su Chen menutup telepon tanpa memberi kesempatan kepada Zhao Suya untuk berbicara. Jiangbei, Istana Nanshan. Di Manor, selain Wang Zunrong, duduk di sebelahnya adalah seorang lelaki tua berjanggut abu-abu, mengenakan kemeja gua putih, tampak seperti makhluk abadi di luar. Kemana perginya bajingan-bajingan itu?
Mereka menjadi gila sepanjang malam dan tidak kembali. Daoxuan, kamu anak tua, sudah bertahun-tahun, dan kamu masih memiliki temperamen yang berapi-api, itu tidak berubah sama sekali, kata Wang Zunrong sambil tersenyum. Ini tidak ada hubungannya dengan sifat pemarah. Menangani masalah sepele seperti itu dan tidak kembali sepanjang malam hanya membuatku malu. Oke, ayo kita matikan apinya dulu. Wang Zunrong menuangkan secangkir teh untuk Daoxuan, dan kemudian berkata, sejujurnya, saya telah memberitahu cucu saya bahwa setelah saya selesai berurusan dengan anak itu, saya akan mengajak selusin murid Anda untuk bersenang-senang dan bersantai. Tenang saja, tidak mudah untuk datang ke sini, jika tidak bisa menikmatinya maka akan sia-sia. Mendengar ini, Daoxuan tertawa. Ternyata kamu yang membuat semua pengaturannya. Tentu saja, kapan aku, Wang Zunrong, terlepas dari rantainya. Setelah berbicara, Wang Zunrong meluruskan ekspresinya dan berkata, Daoxuan, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Kamu telah melatih begitu banyak murid yang luar biasa. Jika aku mengetahuinya, kamu akan menyerahkan cucuku kepadamu dalam beberapa saat ini. Belum terlambat, saya baru berusia 20-an, belum terlambat sama sekali, kata Daoxuan sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, saat membicarakan hal ini, saya teringat sesuatu. Apapun itu, katakan saja padaku. Ada apa denganmu nak? Kita adalah mitra bisnis 10 tahun yang lalu, tetapi 10 tahun kemudian, kamu berubah menjadi ahli seni bela diri dan kembali ke rumah dengan keterampilan yang hebat. Itu benar-benar membuatku menonjol, saudaraku. Mendengar Wang Zunrong menyebutkan masalah ini, Daoxuan berkata dengan emosi. 10 tahun yang lalu, ketika saya keluar, saya bertemu dengan seorang ahli, guru saya. Dia melihat sekilas bahwa saya memiliki bakat dalam seni bela diri. Meskipun saya tidak muda saat itu, dia tetap dengan tegas menerima saya sebagai muridnya. Dan itulah mengapa saya menjadi diri saya yang sekarang. Saya juga telah mendengar beberapa hal tentang seni bela diri. Saya ingin bertanya, bagaimana kekuatan anak Anda saat ini? Wang Zunrong bertanya dengan penuh minat. Puncak kekuatan batin, kata Daoxuan dengan ekspresi menakjubkan. Sebagai orang luar, Wang Zunrong tidak mengetahui apa konsep kekuatan batin puncak, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Seberapa kuat energi internal puncak ini? Haha, akan kutunjukkan saja pada kakakku. Setelah mengatakan itu, Daoxuan mengayunkan tinjunya ke udara, dan melihat energi tak terlihat menghantam dinding tidak jauh dengan akurat. Ledakan. Dinding di sampingnya runtuh, dan Daoxuan membuat lubang besar dengan diameter setengah meter. Ini luar biasa, bahkan yang ditampilkan di TV pun tidak begitu jahat. Ternyata Wang Zunrong masih tidak percaya pada kejahatan. Bagaimana bisa seorang pejuang biasa melakukan hal misterius seperti itu? Tapi sekarang, dia percaya semuanya. Faktanya ada di depan Anda, meskipun Anda tidak mempercayainya. Saudaraku, sejujurnya, dengan kekuatanku saat ini, tidak ada seorang pun di Linyang yang bisa menjadi lawanku. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat bertahan 1 menit pun di tanganku. Nada suaramu sangat mengesankan. Saat keduanya sedang berbicara, sebuah suara menggoda datang. Wang Zunrong dan Daoxuan tiba-tiba menoleh ke belakang, dan terkejut saat mengetahui bahwa seorang pemuda sedang berdiri tidak jauh dari situ. Puan, orang ini sangat kuat, kami tidak bisa menghentikannya sama sekali. Kata salah satu murid Daoxuan. Tidak masalah, silakan mundur dulu dan aku akan mengurus semuanya di sini. Kamu adalah Su Chen. Setelah melihat penampilan Su Chen dengan jelas, Wang Zunrong berkata dengan heran. Sekarang kamu tahu siapa aku, kamu harus beristirahat dengan tenang. Bagaimana mungkin? Wang Zunrong berkata dengan tidak percaya, saudara Daoxuan mengirim lebih dari selusin orang untuk membunuhmu, bagaimana mungkin kamu masih hidup? Aku membunuh semua pecundang itu, termasuk cucumu. Apa? Kamu membunuh mereka semua? Suara Wang Zunrong sangat dingin sehingga dia tidak tahan lagi. Dia tidak peduli apakah murid Daoxuan hidup atau mati, tapi cucunya sudah mati, yang tidak bisa dia terima. Tidak mungkin. Daoxuan berkata, murid tertua saya telah mencapai tingkat pejuang eksternal. Sulit bagi orang biasa untuk dekat dengannya. Prajurit luar. Su Chen mencibir, itu hanya sampah. Su Chen, kamu sangat berani. Karena kamu berani menyerang rakyat kami dan datang ke wilayah Wang Zunrong untuk menimbulkan masalah, aku akan melepaskanmu hari ini dan tidak pernah kembali. Apakah karena makhluk abadi tua di sebelahmu ini? Su Chenyun berkata dengan tenang. Su Chen, aku tahu kamu memiliki beberapa kemampuan, tapi aku ingin memberitahumu bahwa orang di sebelahku adalah master dari Sekte Tianji, dan master kekuatan internal puncak. Melihat seluruh Linyang, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Jika kamu ingin membunuhmu, itu mudah. Kekuatan batin berada pada puncaknya, tapi tetap saja sampah. Nak, jika kamu berani, katakan lagi.
Suara Daoxuan dingin, dan kemeja heksagram putihnya tidak berangin. Saya telah berlatih keras selama 10 tahun, dan kekuatan saya telah mencapai puncaknya. Anda layak berbicara omong kosong di depan saya. Dengan bakatmu, meskipun kamu bekerja keras selama 100 tahun, kamu tetap tidak layak datang ke sini untuk membawa sepatuku. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengangkat dua jari, dan aliran udara hitam putih yang cerah berputar-putar, lalu berkata dengan tenang. Saya tidak pernah tertarik untuk memperhatikan semut seperti Anda, tetapi Anda tetap menempel pada hidung dan wajah Anda dan memprovokasi aku lagi dan lagi. Karena dalam hal ini, tidak ada gunanya membiarkanmu menyia-nyiakannya. Kamu bajingan, kamu berani berbicara omong kosong di depanku, Daoxuan. Hari ini adalah hari kematianmu. Saudara Daoxuan, kamu tidak boleh mengampuni dia hari ini. Kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Haha. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian dan penyesalan datang ke dunia ini. Begitu dia selesai berbicara, Daoxuan langsung bergegas. Aliran udara yang hampir transparan melonjak di atas tinjunya. Mati. Dibandingkan dengan Daoxuan yang agresif, ekspresi Su Chen jauh lebih tenang. Dengan jentikan jarinya, aliran udara hitam putih itu seperti anak panah dari tali, langsung menembus jantung Daoxuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Melihat lubang berdarah di dadanya, Daoxuan tertutup seluruhnya. Karena dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Su Chen mengambil tindakan. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa, aku baru saja membunuhmu. Halo. Daoxuan langsung jatuh ke tanah, tak bernyawa. Kematian Daoxuan membuat Wang Zunrong terjatuh ke tanah. Wajahnya pucat dan kakinya lemah. Seseorang datang. Wang Zunrong berteriak dengan hampir seluruh kekuatannya. Mendengar teriakan itu, lebih dari selusin pengawal bersenjata berlari keluar dari belakang istana, senjata gelap mereka mengarah ke Su Chen. Melihat semua pengawalnya telah habis, Wang Zunrong merasa sedikit lebih percaya diri dan berkata dengan gigi terkatup. Su Chen, kekuatanmu benar-benar mengejutkanku. Kamu bahkan membunuh seorang master seperti Dao Xuan. Itu benar-benar membuatku terkesan. Kenapa, menurutmu kamu bisa menanganiku dengan potongan logam ini? Tentu. Wang Zunrong mencibir dan berkata, berjuang sendirian, orang-orangku secara alami tidak sebaik kamu, tapi kami memiliki senjata di tangan kami dan dapat mengalahkanmu sampai habis dalam sekejap. Ketidaktahuan. Kamulah yang bodoh. Wang Zunrong berkata dengan galak selama wawancara, kamu berani menjadi sombong di hadapanku ketika kamu akan mati, maka aku akan mengirimmu menemui Tuhan dan memberitahu kamu konsekuensi menyinggung perasaanku, Wang Zunrong. Kalau begitu, ayo. Apa-apaan ini, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat tembak dia. Bunuh dia. Bang bang bang. Mendengar kata-kata Wang Zunrong, selusin pengawal tidak ragu-ragu. Ular api berwarna oranye merah disemprotkan dari moncong senjata mereka yang gelap, dan lusinan peluru semuanya ditembakkan ke Su Chen Tan. Namun, kejadian mengejutkan terjadi. Karena semua peluru itu berhenti 1 meter dari Su Chen. Bab 64. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, Wang Zunrong sangat ketakutan hingga dia pipis. Apakah ini dia manusia atau hantu? Ia bahkan bisa memblokir peluru. Aku sudah mengatakan bahwa potongan logam ini tidak ada gunanya bagiku. Kamu bisa mati dengan tenang kali ini, kata Su Chenyun dengan tenang. Su Chen, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Keluarga Wang kami memiliki koneksi yang sangat kuat. Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, kamu juga tidak akan memiliki waktu yang mudah. Wang Zunrong berkata dengan gemetar. Hal yang bodoh. Su Chen menggelengkan kepalanya, lalu melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin aliran udara terbang keluar, membunuh Wang Zunrong dan yang lainnya seketika. Setiap ketidakadilan memiliki pemiliknya sendiri, dan setiap hutang memiliki pemiliknya sendiri. Meskipun keluarga Wang lah yang bertanggung jawab atas Su Chen, dia tidak menghukum Wang Chongzhen dan Wang Ziyi. Bagaimanapun, keduanya menunjukkan cukup ketulusan, dan masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Tuan Su. Tepat ketika Su Chen hendak pergi, Wei Changtian berlari masuk dari luar bersama lebih dari 20 anak buahnya. Kamu datang pada waktu yang tepat, kumpulkan mayatnya. Melihat lusinan mayat di tanah, Wei Changtian merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Gunungan mayat dan lautan darah seperti apa yang harus dilalui seseorang agar bisa membunuh orang dengan mudah dan merasa tenang. Pasukan Wei Changtian bergerak sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka membuang mayat Wang Zunrong dan lainnya. Tuan Su, wali kota Su baru saja menelepon. Su Yuanzheng. Wei Changtian mengangguk dan berkata, karena Tuan Su telah sembuh dari penyakitnya, dia meminta saya mengucapkan terima kasih dan memberitahu dia bahwa jika terjadi sesuatu di masa depan, beritahu dia secara langsung. Dia cukup pandai dalam menyelesaikan sesuatu, kata Su Chen dengan tenang. Wei Changtian tersenyum lalu berkata,
Tuan Su, sekarang urusan keluarga Wang telah diselesaikan, apakah Anda punya rencana lain? Tidak lagi, siap untuk kembali. Tuan Su, karena kita semua berada di Jiangbei, mengapa kita tidak nongkrong di sini saja sebelum pergi? Wei Changtian menyarankan. Apa yang menyenangkan di tempat seperti ini? Tuan Su, Anda mungkin tidak tahu bahwa besok akan ada kompetisi pacuan kuda di luar negeri. Pemandangannya spektakuler sekali. Konon handicapnya sudah mencapai 1 miliar. Saat berbicara, mata Wei Changtian bersinar dan dia sangat ingin melihatnya. Namun karena wajah Su Chen, dia tidak berani mengatakannya dengan jelas. Kamu bilang begitu, lalu pergi dan lihatlah. Karena baginya, yang ada hanyalah berdiam diri di rumah, tidak menonton pacuan kuda, dan bersantai saja. Baiklah Tuan Su, saya punya teman baik di sini. Saya akan meneleponnya dan memintanya untuk menerima Anda. Kamu bisa mengatur sisanya. Baik Tuan Su. Kemudian, ketika keduanya tiba, mereka menemukan Range Rover seharga lebih dari 1 juta diparkir di sana. Itu adalah mobil teman Wei Changtian. Saudara Wei, kita sudah tidak bertemu selama lebih dari setengah tahun. Sebagai orang yang sibuk, Anda punya waktu untuk mengunjungi negeri kecil saya. Pria yang berbicara itu berusia sekitar 40 tahun, dengan kulit gelap, sedikit kerutan di sudut matanya, dan senyuman yang sangat jujur. Terlihat bahwa pria ini seharusnya adalah seorang pengusaha yang serius. Berbeda dengan Wei Changtian, yang memiliki aura gangster di dalam dirinya. Selain pria parubaya, ada juga seorang wanita dengan rok pendek berdiri di sampingnya. Dia berusia sekitar awal 20-an, dan kakinya yang ramping terlihat, yang sangat menarik perhatian. Lao Meng, jangan pilih-pilih. Alasan utamanya adalah kamu terlalu sibuk akhir-akhir ini. Jika aku punya waktu, aku akan datang menemuimu, kata Wei Changtian sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Wei Changtian berbalik dan memperkenalkan. Tuan Su, ini Meng Guohao, saudara baik yang saya kenal selama bertahun-tahun, dan ini putrinya, Meng Jie. Lao Meng, ini Tuan Su yang saya sebutkan sebelumnya. Wei Changtian berkata dengan sangat bangga. Awalnya, Meng Guohao memiliki ekspektasi terhadap Su Chen. Seseorang yang bisa membuat Wei Changtian dengan tulus yakin tentu saja luar biasa. Namun, setelah melihat usia Su Chen, Meng Guohao tercengang. Saudara Wei, apakah adik laki-laki ini adalah Tuan Su yang kamu panggil dia? Itu benar. Ini. Setelah mendapatkan jawaban pastinya, Meng Guohao tidak tahu harus berkata apa. Dilihat dari usianya, dia seumuran dengan putrinya sendiri. Bagaimana dia bisa membuat Wei Changtian menyerah? Tidak mengherankan, anak laki-laki bernama Su Chen ini mungkin adalah tuan muda dari Yanjing, dan dia bukanlah seseorang yang dia bisa memprovokasi. Pada saat yang sama, Meng Jie, yang berdiri di samping, juga melihat ke arah Su Chen. Dia tidak bisa membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh anak laki-laki berusia setengah tahun seperti itu. Mungkin karena kekuatan ayahnya, Paman Wei begitu hormat. Meski pamernya besar, namun tidak tercapai melalui kerja kerasnya, jadi tidak ada yang perlu dicemburui. Baiklah, Saudara Wei, ini bukan tempat untuk berbicara. Saya sudah memutuskan tempatnya. Mari kita minum untuk membersihkan debu kalian berdua. Kalau begitu aku tidak akan sopan padamu, kata Wei Changtian sambil tertawa. Setelah itu, rombongan datang ke restoran seafood termewah di Jiangbei dan bersiap untuk makan besar. Tuan, apakah Anda punya reservasi? Begitu kami masuk, pelayan cantik yang mengenakan congsam berbelahan tinggi berkata. Kotak pribadi 888. Oke, silakan lewat sini. Setelah mengatakan itu, pelayan cantik itu membawa beberapa orang ke dalam lift. Namun, setelah memasuki lift, pelayan berdiri di samping Su Chen dan mengintip ke arahnya dari waktu ke waktu. Belakangan, di bawah kepemimpinan pramusaji, beberapa orang mendatangi pintu kotak 888. Namun, begitu saya berjalan ke pintu, saya menemukan bahwa kotak itu penuh dengan orang, semuanya bertelanjang dada dan bertato. Mereka sedang minum dan minum. Melihat pemandangan di dalam, ekspresi Meng Guohao langsung berubah dingin, dan dia berteriak kepada pelayan. Apa yang terjadi? Ini kamar pribadi yang saya pesan. Mengapa ada orang lain di sana? Saya mengundang seseorang untuk makan malam, tetapi ini terjadi. Pelayannya juga bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Baiklah, Tuan, mari kita tenang dulu. Saya akan mencari manajer kita dan menanyakan situasinya. Apa yang kamu inginkan dariku? Tepat ketika pelayan hendak menelepon seseorang, seorang pria berusia 30-an muncul di depan semua orang. Manajer, begini. Kotak 888 ini dipesan oleh Tuan Meng. Apakah resepsionisnya melakukan kesalahan? Kenapa dipesan untuk orang lain? Jangan ribut, kotak 888 ini disediakan untukku. Setelah mengatakan itu, manajer hotel memandang Su Chen dan yang lainnya dengan jijik dan berkata,
Jika Anda memesan kamar di kemudian hari, harap berhati-hati. Kamar 888 adalah kamar terbaik di sini. Tidak sembarang kucing atau anjing bisa memesannya. Bersambung.